Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 semester 2 bersama saya Asmi Nurmala. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena kesehatan adalah hal yang paling utama. Jadi, pola hidup sehat harus selalu diterapkan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas materi tentang artikel. Lebih lengkapnya, bagaimana caranya kamu bisa mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1, ini diharapkan kalian mampu menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca dan membedakan antara informasi fakta dan opini penulis dengan cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Uraian materinya, jika kalian mempunyai hobi membaca, pasti tidak asing dengan artikel. Artikel ini merupakan tulisan yang mudah dipahami serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bab 5. Kita akan mencari fakta opini yang ada di dalam artikel. Apa saja yang akan kalian pelajari? Apa itu pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel, evaluasi, informasi baik fakta maupun opini dalam artikel, bagaimana caranya kalian harus bisa menyusun opini dalam bentuk artikel, dan bagaimana caranya kamu bisa menganalisis kebahasaan artikel dan konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, jenis artikel, dan membahas tentang evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Apa sih yang disebut dengan artikel? Biasanya, karangan artikel ini berisi suatu fenomena alam atau sosial. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel ini berarti karya tulis lengkap. Misalnya, tentang laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu dengan sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu sifatnya informatif dan meyakinkan sifatnya persuasif, argumentatif, atau menghibur halayak pembaca rekreatif. Pada umumnya, artikel ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Tanggapan penulis yang dituangkan dalam artikel ini berbentuk opini dan fakta. Dalam menulis artikel, Anda perlu menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa suatu fenomena terjadi. Jadi di dalam artikel itu ada yang disebut dengan 5W plus 1H. Atau kalau dalam bentuk bahasa Indonesianya asdika meba. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Artikel berbeda dengan berita. Artikel menawarkan wawasan baru, baik berupa teori maupun keterampilan, atau alternatif pemecahan masalah. Artikel berupa tulisan yang bertemakan berbagai bidang seperti bidang kebudayaan, bidang perekonomian, bidang teknologi, bidang pendidikan, maupun bidang politik. Setiap artikel memiliki topik. Topik merupakan permasalahan yang dibahas dalam artikel. Selain topik, artikel juga memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran merupakan informasi penting yang terdapat dalam artikel. Isi artikel dapat dipahami apabila Anda telah memahami hubungan antar pokok pikiran melalui pokok-pokok pikiran tersebut. Anda bisa menyerap informasi dengan baik. Kita rangkum, apa sih yang disebut dengan artikel? Artikel itu adalah sebuah pendapat berupa gagasan, berupa pikiran, atau bisa berupa kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Nah, itu yang disebut dengan artikel. Ya. Atau bisa saja artikel ini merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberitahu, ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya, menghibur khalayak pembaca. Apa sih ciri-ciri dari sebuah artikel? Ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya, mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas dan atau pengetahuan, bukan merupakan hasil plagiasi, mengungkap masalah dan pemecahannya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, dan menampilkan identitas atau nama penulis. Apa disebut dengan plagiasi? Jadi sebuah artikel yang sudah diterbitkan lalu kalian membuat kembali, ya. Jenis-jenis artikel berdasarkan isi ada disebut dengan artikel praktis, ada artikel ringan, ada artikel halaman opini, ada artikel analisis ahli, dan ada artikel religi. Kalau berdasarkan sudut pandang penulis, ada artikel deskripsi, ada artikel eksplanatif, dan ada artikel prediktif, dan ada artikel preskriptif. Kita jelaskan, apa sih yang disebut dengan artikel praktis? Biasanya kalau artikel praktis ini, jenis ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Misalnya, artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaan. Misalnya, artikel tentang petunjuk menggunakan tabung gas. Yang kedua, apa yang disebut dengan artikel ringan? Topik dalam artikel jenis ini bersifat ringan. Cara penyajiannya pun ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Pembaca juga bisa mengkategorikan artikel ini dalam jenis bacaan rekreatif. Contohnya, topik dalam artikel jenis ini adalah adab bertetangga, manajemen emosi diri, maupun kiat hidup sehat. Itu contoh dari artikel ringan. Yang ketiga, artikel halaman opini. Artikel opini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, maupun menganalisis suatu peristiwa. Penulisan artikel dengan jenis ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Penulis menambahkan opini atau gagasan atas suatu peristiwa, misalnya, penulis menganalisis faktor kenaikan harga bahan bakar minyak dan memberikan opininya terhadap peristiwa tersebut. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Topik dalam artikel analisis ahli biasanya dibahas oleh seorang ahli sesuai dengan kemampuan bidangnya. Salah satu tujuan artikel jenis ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atau suatu topik. Artikel ini misalnya, seorang pakar pendidikan membahas manfaat kedekatan peserta didik dengan orang tua atau walinya berhubungan dengan prestasi di sekolah. Artikel religi. Dalam artikel jenis ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama pada hari-hari tertentu. Media massa sering menyediakan ruang atau memuat artikel religi. Misalnya, untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Berdasarkan sudut pandang penulis, ada yang disebut dengan artikel deskripsi. Biasanya menggambarkan suatu benda, peristiwa permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Dalam artikel deskripsi ini penulis harus bisa memaparkan topik secara jelas sehingga pembaca mengetahui informasi yang benar tentang topik tersebut. Biasanya di dalam informasinya itu menemukan ada 5W plus 1H. What, when, where, who, why, dan how. Bedanya artikel deskripsi ini tidak hanya memuat fakta seperti berita. Artikel deskripsi ini mengandung opini
atau gagasan penulis. Kalau artikel eksplanatif biasanya menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan dalam artikel jenis ini. Penulis menjelaskan suatu permasalahan dalam peristiwa, biasanya penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Artikel ini misalnya pasca bencana alam yang berkaitan dengan angin siklon, penulis artikel dapat menjelaskan angin siklon dengan jelas. Artikel prediktif. Artikel prediktif ini biasanya berisi tentang ramalan atau dugaan kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang. Artikel jenis ini mengandung hasil analisis penulis berdasarkan data atau fakta, atau prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Kalau artikel preskriptif berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan, berisi imbauan atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, seyogianya mendominasi artikel jenis ini. Nah, itu yang sudah Ibu jelaskan tentang jenis-jenis artikel. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Informasi yang ada di dalam sebuah artikel. Bagaimana cara kalian bisa menemukan informasi dalam artikel? Bagaimana cara kalian bisa membedakan informasi fakta dan opini? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa membedakan? Ya, informasi yang ada dalam sebuah artikel kita jelaskan dalam opini. Kalimat yang mengandung opini, hujan di daerah perdesaan. Contohnya, pedesaan aromanya seperti rumput basah. Kalau fakta, kalimat yang mengandung fakta, aroma yang pertama dikenal sebagai fracticore dan yang lain disebut ozone. Ya. Membedakan informasi opini atau fakta. Kalau opini berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, peristiwa yang belum terjadi. Fakta benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat jelas. Apa sih penjelasan tentang opini? Kalau opini biasanya pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Sedangkan fakta, kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Coba kita berikan contoh. Gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. Apakah itu bersifat fakta atau opini? Ini adalah salah satu contoh opini, karena di dalamnya masih berupa pendapat ataupun pikiran atau anggapan, ya, bukan suatu kenyataan. Kan gudeg adalah makanan yang lezat untuk disantap saat berkunjung di Yogyakarta. Coba salah satu contoh lagi. Apabila kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Fakta atau opini? Masih opini. Karena apabila kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perekonomian akan meningkat. Ya, belum tentu. Itu kan masih opini. Ya, coba contoh ketiga.
Pernah ada kebijakan jalur bebas sepeda motor di Jakarta pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama 2014 sampai 2017 melalui Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor. Itu fakta atau opini? Ya fakta, karena di situ sudah ada di mana, kapan, ya, tahun di situ sudah dijelaskan. Berarti di situ sudah berupa fakta. Jadi di situ situasi yang dipaparkan benar terjadi. Jadi sudah situasi tersebut dapat kita lihat secara nyata menggunakan indera kita sendiri ataupun pendengar laporan yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana caranya kita harus bisa membedakan antara opini dengan fakta. Kita jelaskan lagi, kalau fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta ini biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berupa berapa. Kalau opini itu masih berupa pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Lanjut, materi selanjutnya. Jenis-jenis kalimat fakta. Ada fakta umum. Kalau kalimat fakta umum adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kalau fakta khusus, kalimat fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus. Jenis-jenis kalimat opini, ada opini perorangan, ada opini umum. Kalau opini perorangan, ada kalimat opini yang berpendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Opini umum. Kalimat opini yang berpendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Itu kan belum tentu. Ya, itu kan baru pendapat tuh bagaimana bisa terjadi. Contoh informasi yang berupa fakta dan opini kita analisis. Oh, ini sudah Ibu analisis. Nah, vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Kenapa bukan fakta? Ya, ini termasuk ke dalam opini. Satu-satunya. Nah, itu ada vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif bisa menghentikan pandemi, kan belum tentu. Ya, ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan, betul, itu fakta. Ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal perkembangan ini. Ya, fakta. Setelah beberapa waktu lalu, Moderna, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, mengumumkan bahwa uji klinis tahap kedua yang dilalui sudah membuahkan hasil memuaskan. Itu fakta, karena sudah ada uji coba tahap kedua, itu dijelaskan tempatnya ada di Amerika Serikat. Ya. Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok, dan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford juga mengumumkan kabar yang serupa. Itu termasuk ke dalam fakta. Nah, ini bagaimana caranya nanti kalian akan diberikan tugas menganalisis sebuah artikel, kalian cari informasi yang kalian peroleh dan kalian cari apakah informasi yang kalian tulis itu apakah termasuk ke dalam fakta atau termasuk ke dalam opini. Tugasnya sudah ada di Google Classroom. Materi yang telah Ibu sampaikan kalian tulis di buku tulis kalian dan hasil tulisannya kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian boleh hubungi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.